Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian jamaah salat Ibu yang dirahmati Allah. Amin. Yang pertama mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berjuta nikmat kepada kita semua hingga kita bisa bertemu di pagi ini yang kami melanjutkan kajian tentang usul fikih. Mari kita buka kali ini dengan baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat dan salam tidak kita aturkan pada junjungan baginda Nabi kita Muhammad SAW, kekasih Allah, insan paling mulia, pemimpin terbaik di dunia, insya Allah akan nantikan sahabatnya di dunia yang mulia. Sedikit ya berbicara. Yang pertama tadi sudah matur nuwun, dan yang kedua saya terima kasih pada saudara-saudara kami, khususnya jemaah Masjid Al-Jalan yang telah mendoakan kami ketika kami sakit kemarin. Ya, alhamdulillah bisa kemudian depan. Dan dulu waktu pertama kita bahas ini, kita sudah sampai tentang ini. Kalau yang awal-awal sampai ini adalah hanya paragraf-paragraf tentang isi. Dan kita akan masuk ke bab materi. Bab materi yaitu bab awal yang tentang hukum syar'i dan hubungannya. Dan tetap kalau memakainya bagaimana ya sudah ya. Nah, pikir ya tentang bagaimana kita menikmati hati syukur itu benar-benar real ya. Ketika kalau kita tidak pernah sakit, maka tidak akan pernah merasakan nikmatnya sehat. Ya, sehat itu tentang sakit itu ada bagi dua perkara ya. Apakah itu menjadi ujian bagi kita atau dia musibah. Kalau kita bisa mengelola, menerima bahwa kita di ujian sakit itu sebenarnya dasarnya awalnya dari kesalahan kita sendiri ya. Misalnya kita mengonsumsi sesuatu, saya tidak sebutkan merknya, nanti kan kalau saya bisa diklaim sama komisi yang gitu. Jadi intinya saya beberapa hari terakhir itu minum susu kental manis, misalnya ada berturut-turut. Terus saya itu yang saya keren itu akhir-akhir ini aku mengoposisikan gitu. Yang sebelah sudah beda. Apa yang hal-hal yang mengandung urin itu bisa saya hindari. Ternyata ada satu lagi, yaitu kental manis itu. Terus saya tanya oleh AI itu, saya kirim di share di komunitas dan apakah susu kental manis itu bisa menghibur asam urat? Jawabannya iya. Tapi tidak langsung, tapi yang membuat itu menjadi pemicu asam urat adalah kandungan gula tinggi dan lemaknya. Karena itu bukan susu beneran. Itu permasalahan pendidikan dibuat untuk pedagang roti memanggil susu. Ternyata ya memang dan terus lagi di informasi medis itu orang mau punya kadar asam urat tinggi tidak masalah, asal tidak muncul gula. Nah, gula itu over itu akan membuat kristal yang cering-cering gitu kalau di mikroskop. Dikit-dikit gitu kayak apa? Gunung es yang buah-buah es yang tinggi itu yang membuat rasanya. Nah, rasa nyeri itu tergantung dari mana kita. Yang
Kalau kita sudah jelas merasakan sakit, tapi ada satu lagi yang kita rasakan, yaitu kita termasuk merasakan simopeni gitu, yang melihat kita itu itu malah menjadi agak stres. Ini mulai busuk, pokoknya ini seperti orang panik. Padahal kan saya sudah bilang orang COVID punya beres ketemu. Nah, tapi ya itu normal ya, artinya melihat wujudnya. Wingi sore itu lagi kan itu rasa melalui pakai itu kursi bakso gitu, duduk, makan tuh hebat gitu. Ya alhamdulillah dengan kita sering kumpul orang soleh sama Bapak Salam sekali ketemu, maka saya diberi ingat itu. Kemudian dia sudah cari apa sih doa yang untuk sakit itu. Ternyata dia pikir tahu, kemudian doanya nyampe apa siapa yang sakit itu. Ya terus kan tidur sambil muroka. Terus paginya Pak Uki datang, terus aku masak baik ini tambah kali gitu. Bayangin nang lagi udah diagnosis salah di ini itu dari belum apa orang ini juga sampai mobil aku coba deh. Nah makanya alhamdulillah saudara kita waktu itu punya pengalaman itu bisa terlibat itu. Alhamdulillah ini bisa alhamdulillah. Itulah yang namanya wujud kekuatan Islamnya ya. Jadi kita bersiap itu. Intinya bagaimana kita mengelola sakit itu menjadi suatu yang berkah, mendekatkan diri kepada Allah, yaitu ojo misuk-misuk, lebih baik lo mojo sayyidul istighfar itu atau apa saja tadi, maka akan bisa dan bermanfaat. Jadi lagi pada bapak semuanya dalam support doa dan lain sebagainya supaya kita seperti itu. Dan yakinlah bahwa mati bukan karena asam urat, bukan karena stroke, tapi karena ajalnya tiba. Kalau jenengan sudah sampai mikir yakin seperti itu, maka tetap karena di dalam hadis yang sahih, ketika Allah memberikan sakit kepada seorang muslim, itu bahwa beliau adalah menunjukkan kasih sayang kepada umatnya. Kalau mati, kita matinya dalam keadaan sakit, misalnya sakit perut, tapi berjuang tetap dalam Islam, tidak musuh-musuh, terima ikhlas itu, maka kita matinya seperti secara di bawah orang mati syahid. Kalau sembuh, seperti orang yang berjuang di medan perang. Baik, itu gambaran sekilas. Mudah-mudahan apa yang menjadi pengalaman kami bisa ditularkan kepada teman-teman dan yakinkan bahwa mati adalah ajal. Mau nek urun dengan ajale loro koyo mopo ya mati kan gitu. Tapi kalau sudah sampai ajalnya, misalnya di rumah ketiban belanggar ya mati kan gitu. Kalau sudah sampai ajalnya. Nah kalau masalah itu yang ketiban belanggar apa itu kan hanya hukum sebab kita. Baik, kita termasuk ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada yang bahasa Indonesia, tapi kita belajar ini yang dibaca ini dulu. Ini mau dibaca apa? Muqaddimatun, pendahuluan. Jadi pendahuluan dari bab yang dibahas. Kalau kemarin pendahuluan ini pendahuluan dari tentang isi. Al-Ahkamu Syar'iyyu fi istalahi fi istalahi usuliyina. Karena ini manusia yang dari ahli usul, maka dia yang bernama jamanya memakai usina. Tapi kalau yang tidak bernyawa aina, huwa kitabul syar'i, ya. Syar'i ini ada Islam dan ada berada mengikuti al-muta'alaki fi af'ali, ini ada fi af'alil ibadi fi iktidoi
au bil wat'i au tahyiri. Jadi maksudnya apa? Dahuluan hukum syar'i itu ya, di dalam istilah para ahli usul yaitu khitab. Khitab itu seruan. Syar'i, syar'i. Nah nanti bedanya sering ada kata syar'i sama syara itu apa? Syar'i itu hukumnya, hukum syariat. Kalau syara itu isinya, isi hukum itu. Al-ta'alati yang berhubungan atau berkaitan bi'akali dengan perbuatan. Ini ada alihnya berarti sama dengan perbuatan-perbuatan al-ibadi seorang hamba. Bi'iktidoi dengan apa ya? Nanti kalau bi'iktidoi ya, tahu wati menetapkan al tahyiri, ini pilihan, tahyiri pilihan. Jadi ada 3 ya. Iktidoi, perbuatan sama tahyiri. Tahyiri itu hukum pilihan atau tambahan. Maksudnya apa? Jadi kalau kita misalnya di dalam hukum pencurian, kalau sudah sampai nisabnya itu kan dipotong. Nah, sampai nisabnya itu berapa? Seberapa dirham? Seberapa dirham itu ya setara 500.000 lah emas. Nah, tapi kalau nyolongi orang tekan 300 tidak sampai 500.000, itu hukumnya apa? Nah, ini pakai takhir itu, ya takhir. Kila syari'u yang dimaksud syari wa dan lam bukan. Lamnya lam nahi maka dibaca yakul. Karena berubah maka lam yakul lillahi tidak dikatakan li sama samina yakin. Lias malal sunatan. Tidak, nanti saya tuliskan. Wal isma'u kata wal la yutuhum annal maroda bihil Qur'ana. Maksudnya kila cahiu dimaksudkan bahwa tidak, bahwa hukum syar'i itu tidak hanya tentang Al-Quran saja, agar ya itu termasuk isma, kemudian sampai katalah itu mendatangkan atau maroda, dan maksudnya gini, bahwa yang hukum syar'i itu tidak dibatasi hanya apa saja, tapi isma supaya dengan apa? Namun saya dasar salin ini ya. Nah ini ya. Jadi tadi seperti ini ya, pendahuluannya. Usul fikih, hukum syara menurut istilah pakar usul fikih tadi ya, usul lain itu adalah seruan, kitab itu seruan. Syar'i yang berkaitan dengan aktivitas manusia yang berupa tuntutan alam. Tadi al-iqtido itu tuntutan, kemudian al-wati itu penetapan, kemudian dan takhir itu kemudian pilihan. Nah, maksudnya apa? Dalam definisi tersebut dikatakan syar'i, tidak dikatakan apa hukum Allah itu. Definisi tersebut dikatakan syar'i, tidak dikatakan Allah, hukum Allah.
agar bisa mencakup juga sunnah dan isma, ya. Sehingga tidak ada beban bahwa yang dimaksud dengan kitab itu hanya Al-Quran saja. Itu maksud dari alinea kedua tadi, ya. Kita kembali yang ke ini. Nah, ini sampai sini tadi. Dan dimaksudnya syar'i tidak dinamakan hukum Allah agar bisa sunnah dan isma termasuk yang dibahas, bukan Al-Quran saja. Wakilal muta'aliku bil afali, dan dimaksudkan berkaitan diafali dengan perbuatan-perbuatan ibadi hamba, wa dan lam, jangan dikatakan, tidak dikatakan mukalafina. Apa mukalafina itu? Mukalafina itu orang yang bisa sudah terkena hukum. Jadi orang misalnya menurut Imam Syafi'i, kalau misalnya orang laki-laki sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah haid, bagaimana kalau keduanya belum terlampaui? Maka yang dipakai adalah usia. Ya, jadi misalnya seorang anak kita, cucu kita di bawah usia 15 tahun atau dia belum mimpi basah atau haid atau putri, maka dia itu misalnya puasa hanya belajar saja. Tapi kalau sudah terlampaui dia sebagai seorang yang mukallaf, maka sudah dikenakan sanksi. Misalnya bulan Ramadan anak kita sudah mukallaf, tidak menjalankan puasa Ramadan, ya rusak. Dan perbuatan-perbuatan itu juga. Nah, ini maksudnya apa? Lihat malah agar supaya al-ahkamu, ya, hukum itu muta'al itu berkaitan dengan bisomi itu dengan seorang anak dan wal majnun, jadi orang yang gila seperti Yaka, kemudian di dalam hartanya. Jadi maka tadi tidak dibatasi hanya dengan Al-Quran saja. Kemudian juga yang pembatasan kedua itu tidak hanya kepada orang yang mukallaf. Nah, ini mukallaf tadi sudah saya sampaikan bahwa orang yang sudah terkena kewajiban apabila dia bagi seorang anak laki-laki sudah mimpi basah, yang perempuan sudah haid. Tapi kalau keduanya itu belum terlampaui, maka menurut Imam Syafi'i itu batasan umurnya 15 tahun. Itu ya. Ini supaya nah, ini di sini. Disebutkan pula, ya, dalam definisi yang berkaitan dengan aktivitas hamba manusia tidak menggunakan kata mukallaf agar bisa mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan anak kecil dan orang gila. Seperti hukum tentang zakat atas harta yang dimiliki anak kecil dan orang gila. Ya, tadi ya. Ini orang bolak-balik diri.
Sampai sini ada dia. Wa min tarifi, dan dari penjelasan ya tabayyana yang telah dijelaskan anna bahwa al-hakama hukum syar'i ismani dibagi dua. Jadi hukum syar'i itu ada dibagi dua. Yang pertama al-qismul awal kitabus syar'iun, kitabus syar'iun muta'aliku dibayani dengan penjelasan agama hukum, agama hukum fikri, agama fikri dengan hukum insani manusia, bi'ibtidoi wal takdiri, bahwa yaitu apa yang harus dijelaskan fikri tobi dengan seruan takalifi. Khotibun takalifu ya, jadi orang-orang yang sedang makan. Fi iktidoi ai fi tolibi sawaun kana dolban kajiman au goiru jasin watahiri air bil bakati. Ya, kita selesaikan dulu ya, yang perlu ini ya. Al-Samu Sani yang bagian kedua, kita seruan al-syaribu ya syari alladhi yang bayyana telah menjelaskan apa yang kita kodan yang tadi takar diyubu ahkamu fi'lil insani, yaitu man amin umuri yang diperintahkan ya tawaqqafu alaiha tahaqqaqul ahkamu au ikmalahu wa hum bahwa ma yusamma fi qadabil waqi. Berarti dari artinya sampai sini saja ya. Tadi sampai pertama belum yang dikenakan tidak hanya pada seorang ulama saja. Dari definisi tersebut jelas sekali bahwa hukum syara terbagi dua bagian. Ya. Tadi kan tidak hanya untuk apa. Yang pertama seruan syar'i dengan penjelasan hukum dan perbuatan manusia berupa tuntutan dan pemberian pilihan. Ini disebut kitab takrifi, yaitu seruan yang berarti tuntutan, baik tuntutannya yang pasti tadi yang apa, jasam dan koilu jasam atau yang tidak pasti, atau yang dimaksudkan semuanya berupa pilihan antara mengerjakan atau tidak. Gitu. Kedua, seruan syar'i yang menjelaskan perkara-perkara yang dituntut oleh hukum perbuatan manusia, yaitu perkara-perkara yang menentukan terwujudnya suatu hukum atau kesempurnaannya. Ini disebut kitab waqi. Ya. Waqi itu penetapan lalu
Kita lanjutkan ininya dulu ya, supaya kita banyak kabar. Bagian pertama menjelaskan tentang hukum-hukum atas perbuatan hamba. Sedangkan bagian kedua menjelaskan hukum-hukum itu sendiri. Jadi dibagi dua yang tadi ya. Yang bagian pertama kita bisa melihatnya dengan jelas bahwa ia berkaitan dengan perbuatan hamba. Jadi tentang perbuatan manusia. Begitu pula bagian kedua bisa dilihat dengan jelas jelas terkaitannya dengan perbuatan hamba meski tidak secara langsung. Karena perkara yang terkait dengan perkara lain yang berhubungan dengan sesuatu berarti terkait pula dengan sesuatu tersebut. Dengan demikian, hukum syara adalah seruan syar'i. Syar'i tadi tentang hukum syariat, syara adalah isi hukum itu sendiri yang berkaitan dengan perbuatan hamba, baik berupa iqtidah, tuntutan, takhir, pilihan atau waqi penetapan. Nah, sebelum menjelaskan kedua bagian sebelum menjelaskan kedua bagian hukum syarat tersebut, kita mesti mengetahui terlebih dahulu siapa yang berhak mengeluarkan hukum atas perbuatan atau benda atau biasa disebut dengan istilah al-hakim. Siapa al-hakim itu? Nah, inilah yang akan kami bahas pada pasal pertama dari bab itu, ya. Yaitu pasal pertama. Siapa yang berhak mengeluarkan hukum atas perbuatan seseorang atau benda, asal benda itu maksudnya. Jadi siapa yang berhak mengeluarkan hukum atas perbuatan manusia dan asal benda itu, ya. Siapakah yang dimaksud dengan al-hakim? Nah, ini maksud dari dikeluarkannya suatu hukum adalah menentukan sikap manusia atas suatu perbuatan, ya. Jadi sikap manusia dalam melakukan suatu perbuatan, apakah dia mengerjakannya atau akan meninggalkannya. Ini kalau perbuatan manusia, atau memilih salah satu di antara keduanya. Begitu pula atas suatu benda, apakah akan mengambilnya atau meninggalkannya, atau akan memilih salah satu di antara keduanya. Itu. Jadi ini hukum yang berhak menentukan siapa penerapan hukum itu ada al-hakim yang diterapkan pada dua perkara, yaitu tentang perbuatan dan benda. Itu telah dijelaskan kalau perbuatan itu amal-amal manusia yang berkenaan hukum atau tidak. Nah, kalau termasuk yang hukum benda adalah termasuk asal benda, kemudian bagaimana cara pembuatannya, perolehannya, dan proses. Semua tergantung pada pandangan manusia terhadap sesuatu. Apakah tersebut baik atau buruk, atau tidak baik juga tidak buruk. Nah, itu. Jadi kita memilah-milahkan bahwa itu perbuatan itu baik atau buruk, atau tidak baik, yaitu juga tidak buruk. Nanti ada tiga ya, baik atau buruk, tidak baik atau tidak baik, tidak buruk. Nah, ini berdasarkan hal ini maka objek pengeluaran suatu hukum atas perbuatan atau benda adalah hasan. Ya, berdasarkan Al-Quran. Hal ini maka objek pengeluaran sesuatu hukum atas perbuatan atau benda adalah menetapkan hasan. Hasan itu baik atau qabih itu buruk. Hasan baik atau qabih, buruknya sesuatu perbuatan atau benda, buruk baiknya perbuatan atau benda.
itu penetapan tersebut juga bisa ditinjau dari 3 aspek. Yang pertama, aspek dari fakta kita melihat ya, yang bisa dilihat. Kemudian dari aspek kesesuaian atau tidaknya dengan tabiat manusia. Yang ketiga, dari aspek pahala dan siksa atau dari aspek pujian dan celaan. Nah, ini sudah mulai masuk ini ya. Untuk aspek pertama dan kedua, maka penetapan mengeluarkan suatu hukum diserahkan kepada manusia, yakni pada akalnya. Yang tadi ya, aspek pertama yaitu aspek fakta, kemudian yang aspek kedua di komputer lainnya jadi bingung. Untuk aspek pertama dan kedua, maka penetapan dan pengeluaran hukum diserahkan kepada manusia itu sendiri, yakni pada akalnya. Contoh, akal manusia itu menetapkan bahwa ilmu itu baik dan bodoh itu buruk, karena berdasarkan kenyataan ilmu dan bodoh itu memperlihatkan adanya kesempurnaan atau kekurangan. Orang yang berilmu, dia kesempurnaan artinya dalam ini adalah lengkap. Kalau kesempurnaan yang hakiki itu hanya milik Allah. Bodoh itu memperlihatkan adanya kekurangan. Akal juga mampu menetapkan bahwa, contoh nih ya, menyelamatkan orang tenggelam itu baik dan membiarkan orang celaka itu buruk. Karena itu tabiat manusia cenderung untuk menyelamatkan orang yang akan binasa. Jadi sebagai fitrah manusia kita diberi golejah naluri yang bisa memisahkan bahwa kita dikaruniai itu bisa memilahkan baik dan buruk. Akal kita itu bisa memilahkan itu. Ya. Sedangkan aspek ketiga, ini aspek pahala dan siksa, maka penetapannya hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Seperti iman itu baik dan kufur itu buruk, taat itu baik, maksiat itu buruk. Nah, terhadap perkara-perkara ini, ya, iman itu baik, kufur itu buruk, kemudian taat itu baik, maksiat itu buruk. Terhadap perkara-perkara ini, akal manusia tidak mampu mengeluarkan hukum, tidak menjangkau. Karena akal didefinisikan sebagai pemindahan atau pencerahan atas fakta yang telah diindra di dalam otak dibarengi dengan adanya informasi sebelumnya yang akan ditafsirkan fakta tersebut. Jadi misalnya ini ya, ketika kita tahu ini bahwa ini namanya kursor. Pertama kali kita dikasih tahu bahwa ini namanya kursor, maka ketika kita melihat ini kursor, karena sudah dapat informasi sebelumnya bahwa ini kursor. Nah, kalau kita itu terbatas dari itu, tapi kita bisa mengindra karena kita dapat dari informasi awal. Nah, dari informasi awal dibandingkan dengan fakta yang ada, oh ini bentuk ini, seperti kita mengajari anak-anak gitu. Ini aqua, ini air minum yang rasanya tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna. Nah, ketika anak kita itu diberikan oleh, maka dia mencetak atau rekonstruksi bahwa itu dapat informasi dari dia bahwa yang namanya ini adalah air minum. Begitu ya. Diberi adanya informasi sebelumnya yang akan menafsirkan fakta tersebut. Kemudian mengkaitkan antara fakta dan informasi. Gitu. Nah, berdasarkan hal di atas, maka akal
tidak akan mampu mengeluarkan hukum atas sesuatu yang tidak bisa diindra. Seperti iman itu kan tidak bisa diindra. Iman itu diindranya hanya tampak secara zahir perbuatan, tapi sesungguhnya yang di dalam kalbu seseorang itu kan kita tidak bisa mengindra. Misalnya dengan fisik seseorang, misalnya bagus, luhur, atletis, wah ini orang beriman itu. Kan tidak begitu, tidak bisa tampak di indra. Itu yang tidak bisa di indra dengan akal indra kita. Seperti yang ini ada. Maka akal tidak akan mampu mengeluarkan hukum atas sesuatu yang tidak bisa diindra. Seperti petunjuk, kesesatan, dosa, halal, haram, taat, maksiat dan sebagainya. Menentukan apakah suatu perkara itu diridhoi Allah sehingga akan diberikan pahala atau dibenci Allah sehingga akan dikenakan siksa kalau kita maksiat, berlalang. Agar adalah di luar kemampuan akal kecuali jika ada berita informasi dari Allah. Nah, kita tahunya dari informasi dari Allah. Apa yang dimaksud informasi dari Allah? Yaitu kitab Al-Quran. Jadi kita tahu misalnya ini halal haram itu tentang iman. Itu kita tahunya dari petunjuk Allah ya. Kita kan akal misalnya, ini bagi kalau hanya ditinjau dari akal dan manfaat itu fisik dari babi itu dari kepala sampai ujung rambut ekornya itu semua bermanfaat kalau itu dilihat dari asas manfaat. Tapi Al-Quran menentukan haram. Nah, hukum syari itu sudah final. Haram ya selamanya. Gitu. Karena tidak ada ilat. Ya, tidak ada ilat artinya ini. Misalnya tentang boleh enggak kalau di hukum Islam itu memungut pajak. Itu hukumnya tidak boleh. Tetapi ketika ada ilat itu suatu keadaan. Misalnya kita sedang ditimpa kelaparan yang panjang atau pandemi, atau negara kita sedang membutuhkan perang untuk mempertahankan diri, maka dana itu boleh kita untuk memungut pajak. Itu namanya yang halal ya. Jadi, tapi kalau babi itu haram, tidak boleh dianalisa. Ini manfaatnya dari sikat gigi, kemudian kulitnya dari sepatu. Nah, babi itu paling dekat dengan genetika manusia, gitu. Ya, tapi kembali itu bahwa yang maha tahu, yang maha mengetahui hanya Allah. Babi itu haram. Nah, ya kita tinggal jalani saja. Itu kalau kita sedang taat beristirahat. Nah, akal kita itu tidak bisa menjangkau yang hal seperti itu karena terbatas juga. Tapi akal itu juga anugerah. Di satu sisi kita dibatasi, di satu sisi kita juga harus memanfaatkan akal itu. Contoh misalnya kita menggunakan akal supaya kita belajar, supaya kita dapat pengetahuan. Itu kita pakai akal pikiran kita. Nah, sampai ini selesai ya, baru sampai itu karena mohon maaf saya baru terbatas ya, baru kemudian saya tidak menduga bisa presentasi ini karena tak pikir masih semakin burung gitu. Nah, tentang ini saya memang baru membaca beberapa kali yang bahasa Arabnya, tentu saja
Kalau minimal saya kalau mau begini ya paling tidak 8 kali. Jadi supaya kita bisa minimal itu sedikit paham. Nah, tadi malam belum sempat sampai beberapa kali itu. Biasanya ini saya tulis kemudian saya buat kamu saat kita itu. Sudah belum? Iya. Sambil ini kita coba mengulangi ini ya, mulai cara membaca. Ini Muqaddimatun. Ini judul pasti ada depannya, tapi tidak ditulis. Ini karena perempuan Muqaddimatun, maka mubtada atau yang mengawali kata itu tinggi. Jadi perempuan ini termasuk bahasa perempuan. Muqaddimatun. Nah, sekalian kita kenalkan ya, lalu sebentar insya Allah bermanfaat. Ini kalau ada kata yang beralif lam ini berarti dia suatu kata benda. Di awal kata harus dibaca dhammah. Al-hakamu. Ya, ini ada alif lam dan alif lam. Kemudian kata kedua ini menunjukkan kata siapa? Sar'iyu. P. Nah, P itu huruf jar, fungsinya apa? Memajrurkan atau membuat kasroh huruf akhir kata itu. Istilahi. Jadi hukum syar'i di dalam istilah, ya istilah ini dari sini P ada kata ini sampai sini dibaca majrur. P istilahil usul yang ini. Jadi ini kalau mengatakan jamak orang-orang ahli usul maka rumusnya ina usulina. Jadi kalau yang tidak punya usul lain karena ini yang dimaksud orang ahli usul fikih, maka usulina. Dua itu bisa bermakna dia, tapi juga diidghamkan artinya diidiomkan yaitu kitabu, ya kitabu. Ketika kita membaca ada kata yang ini kitabu ini tidak ada alif lamnya, ini menjadi lamnya, maka dia dijadikan mudhof ilaih. Kitabus syar'i. Jadi, nah terus ini ada alif lam, dengan alif lam maka mengikuti al-muta'alliqi. Selesai di sini. Kemudian bi'af'ali ini kalau af'alu itu jamak dari fi'lun. Fi'lun itu perbuatan ya. Fi'lun ini jamaknya. Tahunya ini jamak di mana? Ada alifnya ini. Bi'af'ali. Kalau fi'li itu dengan perbuatan. Atau bi'af'ali dengan perbuatan. Ini sama juga. Ada huruf kata tidak huruf jar yang memang fungsinya menandai kasroh di akhir huruf itu sampai dia ketemu alif lam, huruf atau kata yang beralif lam. Berarti bi'af'alil ibadi dengan perbuatan hamba. Terus ini juga ini hamzahnya karena ada huruf bi nanti juga di kasroh. Bil iktidoi. Atau ini kalau atau dia masuk atof ya. Bil fatni. Nah ini ada bi ini kasroh. Takdiri. Sudah ya. Baik Bapak Ibu sekalian.
Ini insya Allah materinya menarik, tapi karena kami dalam kondisi kurang fit, menjadi kurang bagus dalam menyampaikannya. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apa yang kami sampaikan. Insya Allah ini mulai menarik ya. Nanti pertemuan di depan insya Allah akan saya ulang ini dari mukadimah materi sampai berikutnya. Jabar ya. Mari kita saya mohon maaf atas kekurangan yang kami sampaikan ini. Insya Allah ini materi ini menarik karena ini materi ini saya dapatnya kan begini. Nusa Tanam itu di komunitas Bagusa ada komunitas Bahasa hari Selasa dan Kamis. Juga sampai belajar membaca kitab tanpa harapan gimana? Sudah dikasih kalian usul bikin materi yang belajar bikin. Saya browsing, ternyata kita usul bikin itu banyak sekali. Dari yang materi yang berbeda. Kemudian apakah ini saya sampaikan ini jangan gitu masih untuk awal-awal ini saja dari saya apa itu. Nah terus ini saya pelajari baru beberapa kali saya mengerjakan file cara membacanya yang benar bagaimana. Jeder gitu, harusnya ini materi mulai masuk materi tapi kondisi saya belum sih. Maka tadi mengapa ada segala kekurangan, insya Allah kami akan mengulangi dengan penampilan yang insya Allah lebih baik dari ini. Mari kita duduk doa dengan doa kabar majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.